Kamu mau pesen apa, sayang? Aku aglio olio sama jus melon. Oke. Kamu? Aku spaghetti udang sama minumnya paling orange jeruk. juice. Ya. Oke. Mbak. Saya pesan aglio olio 1, jus melon 1, jus jeruk 1 sama spaghetti udang. Ya. Udah itu aja, Bu, Pak. Iya, Ya. cukup. Baik, mohon ditunggu. Iya, makasih. Iya, sama. Kenapa kok kamu senyum-senyum? Gak apa-apa. Aku heran aja liatin kamu, Mas. Heran kenapa? Setiap kesini pasti pesennya spaghetti aglio olio. Itu kan kesukaan aku. Iya, aku tahu. Aglio olio ini sayang, favorit aku. I know, sayang. Kayak kamu, favorit aku. Ternyata anak itu juga suka spaghetti aglio olio juga ya. Mas, Apa? ada Bu Wiryo tuh. Oh, iya. Bisa ketemu di sini ya? Pas banget. Nggak kamu samperin? Nah, nggak usah sayang, kita makan aja ya. Salam aja dulu, Mas. Ya. Jangan sampai nanti aku salah lagi nyamperin. Kena lagi aku. Nggak usah, udah makan aja. Ya udah. Mas, pesanan kamu sama loh, sama Bu Wiryo. Emang kenapa? Kan banyak emang yang suka aglio olio ini. Bukan aku dan Bu Wiryo doang kan? Semua orang juga suka. Iya sih. Tapi kok bisa bareng gitu ya? Kamu yang seharusnya ibu dari anak aku, melakukan kebohongan dan pengkhianatan terbesar. Aku berusaha keras setia sama kamu. Melupakan semua perasaan aku yang masih tersisa pada hari ini. Aku selalu menghormati kamu dan pernikahan kita. Perasaan terburuk di dunia yang sedang aku rasakan saat ini. Saat aku tahu aku hanya dimanfaatkan dan dibohongi oleh orang yang aku percaya. Aku percaya nggak akan melakukannya. Halo. Oke, saya kesana sekarang ya. Ada berapa orang yang mau meeting? Oke, pastikan sekretaris ikut juga ya. Sayang, kamu tunggu di sini nggak apa-apa? Itu Bu Wiryo udah pergi tapi belanjanya ketinggalan. Aku ambilin kali ya. Ya udah, jangan lama-lama ya. Sekarang kamu bayarin ya. Iya. Mudah-mudahan aku nggak jadi salah nih sayang. Harus dikritik kamu nanti, sayang. Selin makin berjaya aja. Bingung gue dapetin duit dari mana lagi ya. Riri udah miskin.
Selin udah gak mau lagi kerja sama gue. Terus gue bayar Findri dapat duit dari mana coba? Apa gue coba telepon tante dulu aja kali ya? Kayak nggak diangkat lagi. Lepaskan! Lepasin. Mau ngapain? Lu mau jadi jawaban nih? Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terima kasih ya, Saka. Kalau tidak ada kamu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya. Mungkin orang itu bisa melukai saya. Kamu terluka? Nggak apa-apa, Bu. Sedikit kok. Yang penting Ibu baik-baik aja. Oh. Ya, tapi besok-besok Ibu harus lebih hati-hati, Bu. Iya. Dan biasanya saya lihat Ibu selalu sama bodyguard Ibu, tapi kok sekarang Ibu sendiri ya? Iya, cuman kali ini saya lagi pengen sendiri aja. Sekali lagi saya terima kasih ya. Saya kalau melihat kamu itu, saya jadi teringat anak saya. Saya berharap anak saya bisa tumbuh seperti kamu. Ya udah, anyway, sekali lagi terima kasih ya. Hati, Bu. Iya. Halo Bu, Ibu gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah kabar saya baik. Oh ya, Bi, saya mau tanya, Ariana gimana, Bi? Oh aman Bu, kan di sini ada saya sama Pedro yang jagain. Jadi kalau Mas Saka pulang malam, Nonarin ada temennya. Bapak gimana Bu kabarnya? Kabar Bapak alhamdulillah. Bapak juga kondisinya juga udah lebih baik, Bi. Tapi permasalahannya kami tetap harus stay dulu di sini karena ada beberapa pengobatan yang harus dilakukan, Bi. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Oh ya, Bi, kalau ada apa-apa, kabarin saya ya, Bi. Baik Bu. Ya Bunda. Bunda jangan marah dong Bunda. Kan Bunda tahu Ai belum bisa nyusul ke kuliah karena uang Ai belum kekumpul Bunda. Ya Bunda, udah Bunda kerja yang baik di sana Bunda. Tenang, Ai gak akan selingkuh Bunda. Ayah selalu sarangiu. Ya udah Bunda. Bunda yang satu lagi Bunda. Kalau ada opa-opa deketin, kasih foto Ai biar minder tuh opa-opa. Oke? Sarangiu, dadah muah-muah. Ya ampun. Anyong, maaf ya, jangan cemburu, biasa. Telepon sama cewek-cewek, ya begitulah. Namanya juga keren. Nggak ngaruh Pedro, tenang aja. Nah. Aku nggak pernah cemburu. Masa sih? Nggak ngaruh tuh sama aku? Masa sih? Nggak. Masa sih? Enggak, Masa sih? Masa sih? iya apa sih? Masa sih? Aku lucu.
Sayang, kok lama banget sih? Aku tungguin dari tadi loh sayang. Sayang, ini kenapa? Kok balik-balik kayak gini? Kok luka begini? Ya nggak apa-apa sayang. Enggak, kamu kenapa deh? Kamu habis berantem sama orang? Tadi Bu Wiril itu dia mau diambil tasnya terus aku bantuin. Tapi nggak apa-apa kok, yuk makan lagi yuk. Udah, kita ke rumah sakit aja yuk, yuk. Kita makan aja. Enggak. Kamu luka kayak gitu sayang, harus diobatin. Ayo. Sayang, kalau kamu mau obatin nggak usah ke rumah sakit. Kamu kan juga nanti bisa kamu obatin di rumah. Ya udah kita pulang dulu aja kalau gitu ya. Aku obatin di rumah. Aku yang nyetir. Aku juga bisa nyetir kok. Enggak, aku yang nyetir. Sayang, tangan aku, kaki aku nggak kenapa-napa. Enggak sayang. Ayo kita obatin dulu ini. Sampai berdarah gini loh sayang, udah. Ayo sayang. Lu baik banget. Enggak. Sebenarnya siapa sih ya? Orang yang berani neror saya. Dia pikir saya takut apa? Halo. Saya butuh bantuan kamu. Ada orang yang membutuhkan saya dan mengirim saya foto-foto sebagai ancaman. Saya minta kamu selidiki orang siapa. Oke, secepatnya ya. Ya ampun, banyak banget sih yang nge-DM-in aku. Kalau situasiku nggak kayak gini, sebenarnya aku bisa sih jadi brand ambassador lagi. Siapa sih? Jangan-jangan Coki lagi. Mas ya, nggak sampai lagi Coki. Ibu, aduh bu, maaf. Kebetulan pintunya tidak terkunci, jadi saya langsung masuk. Ya bu, iya. Nih ada makanan untuk Mbak Riri. Aduh ibu nggak usah repot-repot, ada syukuran ya? Oh enggak, hari ini saya nggak lihat Mbak Riri beli makan, jadi saya bawakan saja. Makasih ya bu, makasih sekali, harusnya sih nggak usah repot-repot kayak gini. Oh iya Mbak, kok kelihatan lebih pucat ya? Kecapean aja kok bu, bersih-bersih dari pagi tadi. Mbak, walaupun jauh dari orang tua, Mbak Riri harus jaga kondisi. Di dekat sini ada klinik, dokternya baik. Beliau ini dokter kandungan, sering sekali warga kita di sini check up gratis kalau ada keluhan ringan gitu. Ya Tuhan, aku udah lama nggak cek kandungan. Ya Bu, nanti saya coba mampir ke klinik tersebut. Makasih banyak loh Bu sekali lagi. Sama-sama ya, saya permisi dulu ya. Mari Bu. Kamu yakin kita nggak mau ke rumah sakit aja dulu mas? Kita cek keadaan kamu mas. Ini mumpung lewat loh mas, takutnya ada luka dalam. Sayang, aku nggak kenapa-napa sayang. Beneran, kamu percaya sama aku deh. Kamu yakin mas? Udah sayang, kamu gak usah mikirin aku, gak usah khawatirin aku. Yang harus kita khawatirin itu Bu Wiryo. Kalau aku telat sedikit aja, pasti Bu Wiryo berhasil dirampok sama orang itu. Ya udah kalau gitu. Mas, soal perampokan itu, aku kan pernah dengar podcastnya Bu Wiryo. Dia bilang dia katanya balik ke Indonesia itu mau balas dendam sama kompetitornya.
Berarti mungkin gak sih banyak orang yang emang gak suka sama Bu Wiryo dan pengen ngejatuhin dia. Aku jadi mikir kayaknya perampokan tadi tuh bukan pure kecelakaan deh. Mungkin ada beberapa orang yang emang sengaja pengen banget buat ngejatuhin Bu Wiryo dan bikin Bu Wiryo celaka. Kalau menurut aku sih, perampok tadi tuh random aja milih orang ya. Dia cuma nyari orang yang banyak duit, mau dirampok. Itu aja. Kamu nggak usah overthinking sayang, kamu jauh banget sih mikir. Iya mas. Yang penting aku bersyukur karena kamu nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya yang dibilang Ariana nggak mustahil terjadi sih. Kayaknya Bu Wiryo memang banyak musuh. Makanya sampai dia kemana-mana harus dijagain sama bodyguardnya terus. Sebenarnya Bu Wiryo ini siapa sih? Oh, lu ada di sini? Pantesan gue cari ke rumah lu nggak ada. Kapan lu mau bayar utangnya? Iya nanti pasti gue bayar kok, tenang aja. Alasan lu. Gue udah bosan dengan omongan lu. Janji, sumpah besok saya bayar. Apa-apa nih? Tidak. Cepet. Ayo, mas kamu duduk dulu aja mas. Sayang, aku nggak kenapa-napa, santai aja. Aduh Non, itu kenapa sih Mas Aka bisa begitu tuh loh Non? Enggak, ini cuma kecelakaan kecil aja kok. Di, bisa tolong ambilin P3K sama kompresnya aja ya, Di. Oh ya ampun, Suhu, kenapa? Ceritain sama Ai, Suhu. Siapa yang udah berani bikin mukanya Suhu kayak muka Ai kayak begini? Suhu, biar Ai samperin. Jangan tangan Ai, Anong. Anong lepas. Anong, jangan tahan Ai. Siapa yang megangin dada yang megangin tangan kamu itu loh? Lepas-lepas kenapa sih? Pegangin dong harusnya. Kenapa bisa dipegangin? Nanti kalau Ai bawa tangan mukanya. Oh, mau jadi hero ya, mau jadi pahlawan gitu depannya Mas Aka. Nggak usah gaya-gayaan kayak gitu, nggak kepake. Udah jadi dia kan sini. Iya. Pedro bisa tolong ambilin P3K aja nggak? Bentar, Man. Ai harus biasin ini. Wah, Ai jangan dulu. P3K. Ma? Pa? Pada kemana sih? Bi? Ya mas, Bi, Mama sama Papa kemana? kalau bapak ada di kamarnya mas, kalau ibu pergi dari tadi siang belum pulang. Oh, Mas, mau saya siapin makanan sekarang? nggak usah, ntar aja. Makasih ya. Tadi tuh mama ke supermarket lihat buah-buahannya tuh seger-seger. Terus mama ingat kamu ya, jadi mama beliin deh buat kamu. Makasih ya, Mah. Repot-repot banget. Mau shopping ya? Enggak, diri aja sendiri. Makasih, Mama. Iya sayang. Wah, selai kacang. Dibitain. Makasih, Mas. Love you. I love you too. Seneng nggak? Sejak Riri nggak ada, rumah ini jadi terasa dingin banget. Kamu lagi apa sih, Ri? Aku harap kamu dan kandungan kamu baik-baik aja. Selamat malam Bu, ada yang bisa kami bantu? Malam,
Saya mau cek kandungan. Dengan ibu siapa? Ibu Riri Resviandira. Biasanya ibu diperiksa dengan dokter siapa, Bu Riri? Bebas sih saya, dokter siapa aja boleh kok. Baik, Bu. Silakan ditunggu di sebelah sana. Ya. Sabar-sabar ya sayang. Bentar lagi kita ketemu. Sehat-sehat ya. Enggak, aku deg-degan. Aku bahagia ada kamu di sini. Sama, Mas. Aku paling bahagia di dunia. Au, saya pelan-pelan. Belum. Ya, pelan-pelan. Apa sih sayang? Aku udah pelan-pelan sayang dari tadi. Kamu aja banyak gerak. Ya oke. Au, saya perih banget saya. Iya, tapi ini harus diobatin sayang sampai benar-benar kering lukanya. Au. Mas, Kamu ini- sengaja ya? Mas, ini pantesan ya nggak mau diajak ke rumah sakit ya? Kamu baru diginiin alkohol aja udah kayak gitu. Au. Malu-maluin tahu nggak? Masa CEO perusahaan terkenal kayak gitu, kayak anak kecil? Aku udah pelan-pelan dari tadi sayang. Boleh nggak sih aku berusaha buat ngobatin? Ya, namanya juga sama istri diobatin, boleh dong aku manja-manja. Kalau sama dokter sih aku harus jaga image, aku harus keren terus. Pelan-pelan ya obatinnya ya. Iya, mana Mas? Pelan-pelan, pakai perasaan. Dah. Senang rasanya kalau ngelihat mereka akur kayak gitu. Semoga Mas Saka dan Nonarin terus bahagia. Begitu juga Bu Devi sama Pak Kusuma. Semoga wanita misterius itu nggak lagi mengganggu keluarga ini. Udah selesai ya, Dok? Sudah. Kasih. Mari saya bantu. Ya. Kondisi bayi ibu baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah. Berarti bayi saya sehat-sehat ya, Dok? Benar. Tadi ibu sudah dengar detak jantungnya baik, sehat semua. Iya, Dok. Lega saya dengernya. Ya. Ya ampun baby, Mama jadi semakin gak sabar buat ketemu sama kamu. Andai saja Mas Galvin juga mendengar suara detak jantung tadi. Pasti dia bahagia banget. Dok, saya boleh minta tolong sedikit? Gimana? Saya boleh dikirimin suara detak jantungnya? Oh, boleh Ibu. Boleh ya, Dok? Boleh. Nomor telepon saya ada di reception. Baik. Nanti akan saya kirimkan. Kalau gitu saya terima kasih banyak ya, Dok. Baik, sama-sama Ibu. Saya pamit dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Suster, pasien selanjutnya. Lalu? Menurut penyelidikan saya, Ridwan itu memiliki seorang istri dan anak. Istrinya sudah meninggal dan keberadaan anaknya belum diketahui saat ini. Saya tidak mau tahu. Kamu harus tetap cari informasi tentang keberadaan anak itu. Mana mungkin bisa menghilang? Kamu pikir dia tuh jin? Baik, Bu. Tapi aku penasaran ya, Mas, sama si Ibu Wiryo itu. Dia tuh sebenarnya sepenting apa sih? Keliling kemana-mana, Mas. Dijagain sama bodyguard kayak gitu buat apa coba? Kok sekarang jadi kamu yang terobsesi ya sama Bu Wiryo itu? Enggak, ya aku nanya aja. Maksudnya, kamu inget ya sih yang waktu aku bilang aku diundang acara podcast? Itu aku nggak jadi gara-gara dia tau, Mas. Katanya dia nggak mau disandingkan sama aku, nggak level katanya. Kamu baru ngomong sama aku? Tapi ya, udah pikir-pikir emang kamu nggak selevel juga sih sama dia. Kamu lebih cantik, kamu lebih smart, kamu lebih keren daripada Bu Wiryo. Nggak judes lagi kayak dia.
Bisa aja kamu gombal. Tapi serius deh, aku masih penasaran ya. Kok Ibu Wiryo itu bisa se-powerful itu ya? Kira-kira gimana sih latar belakangnya? Apa jangan-jangan mungkin dia kayak kamu kali ya, Mas? Dia nggak punya orang tua dari kecil. Kenapa kamu hubung-hubungin ke sana? Iya, maksudnya kan dia pekerja keras juga sama kayak kamu. Dia mungkin berperilaku seperti itu karena dia pengen nunjukin ke dunia kayak, oke, aku bisa tanpa bantuan siapapun. Bisa jadi kan, Mas? Ya kan gak harus jadi yatim piatu dulu kalau kita mau kerja keras. Semua kan tergantung niat, bener nggak? Iya sih. Mas, kok aku nggak pernah ya diajak ke makam orang tua kamu? Kamu kalau lagi ziarah gitu nggak mau ajak aku ya? Kapan-kapan aku mau ikut dong, boleh nggak? Ya? Ya pasti sayang, pasti aku ajak kamu. Jadi kita ziarah bareng-bareng ya. Mah? Rin, kamu lama banget sih. Mama udah kelaparan nih. Iya, maaf Ma, tadi aku terima telepon dulu. Ada hal penting yang mau dibicarakan sama klien. Oh ya Mah, semalam Mama pulangnya malam banget ya? Bahkan Galvin duluan datang ke rumah loh daripada Mama. Emangnya nggak boleh Mama ketemu sama teman-teman Mama? Ya boleh sih Ma, cuma Galvin tuh khawatir, takut ada apa-apa sama Mama. Nggak pernah loh Mama pulang selarut itu. Kemarin itu me time-nya Mama. Mama ke salon, Mama shopping, terus manicure, pedicure, krembat, luluran. Pokoknya memanjakan diri Mama. Oke. Nasi goreng enak banget loh sayang, kamu cobain. Tumben pagi-pagi udah di sini. Ya bosan sarapan di rumah, pengennya di luar gitu Yon. Bosen ya makan masakan Ariana. Yon, lo jangan bikin pertikaian ya. Nggak mungkin dong gue bosan, nggak mungkin. Yoyolah Mas, kalau Ariana ngambek lo tinggal nyanyi aja di sini. Selesai. Nggak segampang itu ya bikin gue baik lagi. Canda Besti. Minimal 2 lagu 3 lagu ya sayang. Sealbum nggak apa-apa. Iya Mas, lo weekend ini kemana? Nyanyi dong di sini, udah lama lo nggak nyanyi. Biar ngeramein kafe gitu. Tergantung nyonya aja sih. Wah, aku sih kan kamu yang sibuk. Ya tapi nanti kalau gue nggak ada schedule, gue coba nggak bisa. Oke, siap Pak Bos. Sibuk banget nih kayaknya ya Rin. Iya. Besti. Hai. Rin, lo mau bareng gue aja gak ke kantor? Ya biar Saka sendiri aja, sekali-sekali. Kan kita arahnya sama. Boleh nggak Mas? Biar kamu nggak bolak-balik. Aku bareng Selin. Boleh dong Saka, masa nggak boleh sih? Gak ada masalah. Oke, let's go. Sekarang? Sekarang lah, udah jam berapa Rin? Sekarang ya Mas, aku berangkat ya. Kamu hati-hati ya, sayang. Love you. Gitu Rin. Bye-bye. Mbak. Hai Bu. Mbak, itu
pacarnya ya? Kok saya lihat sering banget datang ke kontrakan Mbak Riri? Oh, bukan Bu, itu teman saya. Temen aja kok. Oh, temen. Oke, mari Mbak. Mari. Ngapain sih orang itu datang lagi? Bikin pagi-pagi gini darah tinggi aja. Aku harus tenang demi anak. Pagi semua. Pagi, Pak. Mama kenapa makannya pindah sih, Mah? Kan bisa di sini bertiga. It's okay. Oke, Pak. Galvin berangkat duluan ya. Oke, hati-hati jalan ya. Ma, duluan ya, Ma. Iya sayang, hati-hati ya sayang ya. Bye. Jangan ngebut. Ma, Jangan sentuh. kayaknya kita harus bicara deh, Ma. Gak perlu. Saya tuh males ya denger bualan kamu itu. Daripada darah tinggi saya naik, kamu gak usah ngomong sama saya. Gak usah sentuh. Papa tuh nggak selingkuh, Ma. Sudah ketangkep basah, masih mau ngelak kamu? Hah? Jadi, mereka itu ditawarkan sama klien, Ma. Mama kan tahu sendiri. Yang namanya bisnis itu, klien suka menawarkan entertain, iya kan? Ya untuk memperlancar urusan bisnis, Ma. Begitu aja. Terus, kalau foto ini apa? Hah? Masih mau ngelak kamu? Udah jelas, di dalam foto ini, kamu menikmati sama perempuan ini. Hah? Vin? Vin? Kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Iya, Galvin mau ke kamar ambil laptop. Oh gitu. Oke. Ya udah, ambil. Iya. Tadi Galvin dengar Mama sama Papa lagi berantem. Kenapa lagi sih? Ini foto apa? Ada Papa tapi ini perempuannya siapa? Ini bukan Mama. Siapa perempuan ini? Vin, bisa Papa jelaskan nanti ya? Papa bisa jelaskan, Vin. Vin, sebenarnya Mama mau merasakan ini dari kamu. Tapi namanya juga bau busuk ya. Akhirnya ketahuan juga. Ini papa kamu serong di belakang Mama sama perempuan itu. Selin makin akrab aja sama Riana. Rin, kenapa sih kamu cantik banget?
Kenapa sih Ariana sama Saka itu hubungannya masih baik-baik aja? Gue harus gimana ya? Supaya Ariana tuh tahu gue yang lebih pantas buat dia. Mana kemarin rencana gue gagal lagi gara-gara Selin. Jangan-jangan bener dugaan gue. Coki yang ada di belakang semua ini. Ngapain lagi lo kesini? Bumil cantik. Baru datang. Mana aja sih lama banget, aku udah nungguin dari tadi nih. Lo tuh gak bosen ya kesini ya? Jujur ya Coki, gue tuh gak nyaman lo kesini. Keseringan lo kesini semua tetangga gue tuh pada curiga. Katanya lo pacar gue. Ih, gak. Elah, tinggal jawab aja iya. Emang kenapa sih? Daripada nanti kalau nggak dijawab mereka kepo gimana? Mending jawab iya. Ganteng enggak? Ih, amit-amit. Hei. Tunggu, Ri. Kalau menurut gue nih Rin, kalau kita mau mendorong kemajuan Ariana Glow, kayaknya kita harus tambah reseller deh. Terus kita iming-imingin kalau mereka pasti akan dapat bonus yang besar kalau penjualannya di atas rata-rata. Dengan kayak gitu mereka pasti akan jual lebih giat lagi. Menurut lo gimana? Jujur gue satu frekuensi sama lo sih. Soalnya baru banget gue kepikiran soal itu. Ya udah kalau gitu nanti gue pikirin dulu konsepnya kayak gimana. Gue lanjut ke ruangan gue ya, masih ada kerjaan yang lain. Bye bestie. Hai Sil. Hai. Cie, yang akrab lagi nih. Apaan sih? Tapi Bu, tetap harus hati-hati ya Bu. Kan Ibu tahu sendiri, setiap dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan, pasti aja ada ulahnya yang bikin berantakan. Enggak sih. Saya rasa sih Selin udah berubah kok. Dan kita semua berhak untuk dapat kesempatan kedua. Iya sih Bu. Ibu tuh emang bener-bener top banget. Jadi sebenarnya kenapa kamu masuk ruangan saya? Oh, ini Bu. Sisil mau nunjukin foto yang harus diupload di sosial media. Menurut Ibu yang mana? Yang ini sih, ini bagus nih. Ini ada aku, ada kamu, ada Selinnya juga. Bagus. Cakep kitanya semua di situ. Oke. Jangan lupa nanti kalau kamu posting tag Selin juga ya, biar bisa di-repost. Siap. Ya udah, permisi ya Bu. Ya, thank you. Jang. Gak nyangka kita bisa ketemu di sini. Jeng sendiri aja atau sama suaminya? Aku sendirian, Jeng. Aku kesini karena aku lagi bete, lagi kesel sama suami. Biasalah berantem gara-gara perempuan. Makanya biar saya nggak bete, nggak stres, saya keluar pengen nongkrong sama shopping. Ya udah, kalau begitu lain hari kita akan atur waktu. Saya akan mentraktir Jeng makan malam bersama. Sekalian saya menghibur Jeng. Jeng Niken. Maaf kemarin belum sempat memperkenalkan nama. Boleh sekalian nambah teman. Saya Bu Wiryo. Ini kartu nama saya. Nanti WA aja. Iya. Oke. Saya permisi. Aku harus berteman baik sama dia. Kamu kenapa? Kayaknya tadi pagi aku lihat kamu senang banget lihat mereka bareng. Sekarang kenapa cemberut? Aku kayak merasa tersisihkan aja, Tom. Kan sekarang mereka kerja bareng. Ya udah pasti mereka akan ngabisin waktu bareng-bareng. Sedangkan aku
Aku kayak terpisah aja gitu sama mereka. Kamu kangen ya bareng-bareng sama mereka lagi? Tapi kan mereka lagi sibuk. Jalan sama aku gimana? Mau nggak? Jalan. Kemana? Rahasia. Yang pasti tempatnya itu spesial. Guys, gawat. Ini kalian harus lihat. Sebentar. Apa, Bon? Kenapa? Jadi tadi gue lagi ngeliat CCTV karena ada pelanggan yang kehilangan barangnya. Dan gue nggak sengaja ngeliat CCTV waktu pas kejadian kebakaran kemarin. Terus? Kalian harus lihat ini dan kalian pasti kaget. Nih. Lo pasti lapar banget kan? Badan lemes kayak gitu. Tadi kebetulan gue lagi masak. Lo makan, Gi? Nah, gini dong. Kan jadi gue jadi yang keenakan kan? Udah deh, Rik. Mendingan sekarang lo lupain laki lo yang gak gue itu. Gimana kalau kita pacaran aja? Lo mau gak jadi pacar gue? Aduh, Coki bisa aja lo. Enggak lah. Kayak kita jauh lebih baik jadi teman. Sahabatan aja gimana? Jujur ya, gue tuh sayang banget sama Mas Kelvin. Gue tuh pengen hubungan gue itu seromantis Ariana sama Saka. Mereka tuh romantis banget. Gue tuh pengen kayak mereka. Ya, sama sih. Gue tuh juga sebenarnya pengen banget tuh Ariana sama Saka berpisah. Dan lo tau gak? Gue tuh sebenarnya udah bikin rencana untuk nyelamatin Ariana. Supaya Ariana itu bisa melihat gue jadi superhero di mata dia. Tapi masalahnya rencana gue tuh gagal gara-gara Selin. Mana dia pakai luka lagi. Nyusahin banget tuh perempuan. Coki. Ini waktunya udah gue samain sama waktu pas kejadian kebakaran kemarin. Dan pas banget. Gue yakin dalang dari kejadian kemarin itu pas dia. Kurang ajar ya, Coki. Udah ngerusak acara kemarin, terus dia hampir aja ngerusak persahabatan gue, Ariana sama Selin. Gak bisa didiemin dia. Bon, lu tolong copy filenya ya. Nanti lo masukin ke flash disk terus kasih ke gue. Kayak kita harus ke kantor Ariana deh sekarang. Gue harus ngasih tau ke Ariana nih. Kamu anterin aku ya, Tom? Iya. Jangan lupa ya, Bon, di copy. Yuk. Gitu. Gue sempet gak ngira sih. Jadi itu alasannya selama ini lo minta duit ke gue, morotin gue karena lo mau kabur dari Ariana, Saka, dan Selin. Tuh, lu pintar sekarang. Jadi, setelah gue pikir karena kita berdua punya masa lalu, jadi ya gue pikir gue ancam aja lu, gue minta duit sama lu. Lagian lu kenapa sih bodoh banget sih, Ri? Lu ngomong ke Galvin soal kehamilan lu sama gue. Padahal kan waktu itu gue cuma ngasih benih doang lewat inseminasi. Tapi karena lu jujur sama Galvin ya jadi ya sekarang gue susah dong minta duit sama lu. Tapi ya, anyway, gimana ya reaksi Galvin kalau dia tahu kalau dia menyanyiakan anaknya? Oh, tunggu. Lu hari ini kenapa ya? Kok lu
baik banget sama gue dan terus lo kepo banget sama gue. Tumben. Nggak apa-apa, ngobrol aja. Anyway, gue ada ide sih, Cok. Kenapa enggak lo cobain ke Pak Wijaya, bokap gue. Jadi dia sering banget punya project, jadi lo bisa tawarin jasa, lo kerja bareng sama dia. Lumayan lo angkanya. Gue kasih bocoran ya. Papa itu suka banget nongkrong. Nongkrongnya ada di Cafe Blue. Oke. Tahu kan di mana? Iya. Nah, coba aja lo iseng datang ke sana, ntar lo pasti ketemu sama dia. Ngobrol-ngobrol lah. Orangnya tuh lebih asik, lebih fleksibel kalau diajakin ngobrol di tempat yang lebih casual. Boleh juga sih. Ide bagus. Bu Wiryo, ini laporan yang Ibu minta. Terima kasih. Tolong taruh di meja saya. Gimana, Bu? Maksud saya Ibu baik-baik aja kan setelah kejadian kemarin? Seharusnya saya yang bertanya sama Bapak. Kan Bapak yang terluka. Bagaimana lukanya? Apa sudah sembuh? Ya, luka kecil aja kok, Bu, tapi udah sembuh. Ibu nggak harus lapor ke polisi biar masalah itu ketahuan, Bu. Maksud saya kalau memang Ibu mempunyai musuh, bisa segera terungkap yang melakukan itu pada Ibu. Pak Saka. Bapak ini masih baru ya di dunia bisnis. Buat apa lapor ke polisi? Buang-buang waktu saya aja. Dunia ini kejam, Pak. Apapun bisa terjadi menimpa kita. Tapi seenggaknya kalau bisa, Ibu jangan pergi sendirian tanpa pengawalan dari bodyguard Ibu. Terima kasih ya, Pak, atas kepeduliannya. Sama-sama, Bu. Ini berkas yang lo minta. Guys, Ini kalian berdua harus tahu. Ini kenapa sih kalian masuk nggak jelas juga tadi chatnya apa ini? Itu buka sekarang. Di situ ada bukti kalau itu Coki yang ngancurin acara pas launching kemarin. Nih, coba buka Ren. Ini yang gue bilang kemarin. Ada laki-laki deket meja Regis, ini maksud gue. Dan ternyata Coki. Ini benar-benar nggak bisa dibiarin sih. Gue harus lapor ke polisi. Mbak Riri nelpon. Kenapa ya? Kamu sudah dapat info soal siapa yang membuntuti saya? Saya sudah menyelidiki kurir yang mengirimkan foto-foto Bapak. Katanya ada seorang lelaki yang bertubuh tegap yang menyuruh kurir tersebut. Laki-laki? Siapa ya? Soal itu dia sendiri tidak tahu, Pak. Kelihatannya lelaki itu orang suruhan. Tapi sebenarnya belum diketahui jelas
siapa yang kirim? Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekarang kamu cari info lebih banyak. Baik, Pak. Bawa ini file, kasih ke aku. Baik, kalau gitu saya permisi. Yang tahu soal perselingkuhan yang aku lakukan cuma Sisil. Apa jangan-jangan ini Sisil yang lakukannya? Karena dia masih sakit hati aku putusin. Oke Mbak, oke. Aku cek sekarang ya Mbak. Iya. Oke Mbak. Kenapa Rin? Ini tadi Mbak Riri katanya ngechat gue, tapi nggak gue baca. Dia ngirim rekaman gitu. Rekaman? Rekaman apa, Rin? Gue juga nggak tahu rekaman apa. Katanya sih tentang Coki. Makanya kita cek bareng-bareng aja ya. Gue tuh juga sebenarnya pengen banget tuh Ariana sama Saka berpisah. Dan lo tau nggak? Gue tuh sebenarnya udah bikin rencana untuk nyelamatin Ariana supaya Ariana itu bisa melihat gue jadi superhero di mata dia. Tapi masalahnya rencana gue tuh gagal gara-gara Selin. Mana dia pakai luka lagi. Gitu. Sekarang kita punya bukti banyak buat masukin Coki ke penjara. Iya. Oke, gue bakal laporin. Tapi gue telepon Mas Saka dulu ya. Iya, Rin. Coba lo telepon Saka, Rin. Nggak diangkat guys. Mendingan gue susulin aja deh biar cepet beres ya ke kantornya Mas Saka. Yaudah gue sama Tommy kalau gitu cabut ke kafe ya Rin. Kabarin ke gue kalau ada apa-apa ya update-nya. Oke. Bye guys. Kalian juga kabarin ya kalau ada apa-apa ya guys. Iya, lu juga kabarin. Jadi, kedepannya perusahaan kita akan bisa go internasional ketika sumber daya manusianya mau terus update untuk menjadi manusia yang unggul. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Oke, ada lagi yang mau Maaf, saya tidak bisa mengikuti meeting ini karena saya harus pergi. Ada sesuatu hal mendadak yang penting yang harus saya selesaikan. Saya permisi ya. Baik. Baik, Bu. Nah, tuh kan. HP aku beneran ketinggalan. Ini detak jantung bayi aku. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan pada istri dan anak aku? Gak seharusnya aku mengabaikan mereka. Wow. Bodoh kamu, Pak. Kalau menyia-nyiakan aku. Wah, cantik banget, Bu, tas barunya. Makin keren dah, Ibu. Seaja kamu, Bi, ah. Maaf, Bu. Ini ada yang jatuh dari tas Ibu dah kayaknya. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama, Bu.
Aku nggak boleh sia-siakan punya kesempatan berteman dengan perempuan penting seperti Jeng Wiryo. Halo? Halo, Jeng Wiryo. Ini saya Niken, maaf diganggu. Ada waktu nggak? Malam ini saya mau ajak ketemuan, kita makan malam gitu. Gimana? Jeng Wiryo bisa? Itu ada dong, Jeng. Ini saya lagi tunggu teleponnya Jeng Niken. Mau janjian di mana, Jeng? Mau makan di mana? Pastinya restoran yang mahal dan bagus. Nanti saya kirim alamatnya ya. Oke, Jeng. Sampai ketemu nanti malam ya. Bye. Oke, see you ya. Bye. Niken. Mas, pokoknya ikutin terus mobil di depan ya. Jangan sampai ketinggalan. Baik, Bu. Aku harus berhasil cari tahu tentang Bu Wiryo supaya Saka tahu siapa yang selama ini bisa diandalkan. Mas, Sayang, kok kamu di sini? aku udah nungguin kamu Mas dari tadi, kamu lama banget meetingnya. Aku nggak tahu sayang kamu datang ke sini. Kalau aku tahu aku langsung ke sini pasti. Kenapa? Kamu gak ngecek handphone Mas? Oh iya. Handphone aku silent sayang. Tadi kenapa? Kenapa? Aku udah punya bukti buat masukin Coki ke penjara Mas. Bukti? Aku udah punya bukti. Waktu Coki di cafe Jamaisfu. Terus di handphone aku juga udah ada rekaman suaranya Coki. Dia bersaksi bahwa dia melakukan kejahatan Mas. Berarti sekarang Coki nggak bisa lolos lagi sayang. Dia harus masuk penjara. Ya. Aku dari tadi tahu pengen ngomong ini sama kamu, makanya kamu cek handphone dong. Ah, Iya sorry. Ayo, mau ayo. lapor sekarang? Ayo. Ayo. Iya, sebentar. Hai sayang. Mas Galvin? Kenapa tiba-tiba kesini? Sayang, aku mau minta maaf sama kamu. Aku tahu aku salah. Aku salah sudah meragukan kamu untuk tes DNA anak kita. Aku merasa bersalah banget. Tolong maafin aku ya. Aku janji, kalau kamu kasih aku kesempatan kedua, aku akan berusaha untuk jadi seorang ayah dan suami yang baik untuk kamu dan calon anak kita. Mas serius? Mas Gavin nggak bercanda kan karena mau cerain aku?
Maafin Riri juga Mas Gavin, maafin Riri. Karena selama ini nutupin semuanya, nyembunyiin semua masalah besar di antara kita. Tapi ingat Mas Gavin, gak ada niatan sedikit pun Riri buat nyakitin Mas Gavin, gak ada. Gak ada, Mas. Jadi mulai sekarang, aku harap kita bisa mulai dari awal. Semuanya dari awal, Mas. Iya. Kita mulai semuanya dari awal ya. Kamu ini makin cantik aja, makin seksi. Padahal kita baru 2 minggu ketemu ya. Kamu juga nih, tambah putih, hidung kamu tambah mancung. Om foto-foto dulu ya. Oke, boleh, ayo. Yuk, deket dong. Lagi. Sini. Sayang. Ya, Om. Om bulan depan mau ke Bali. Kalian berdua ikut ya? Mau banget. Asik. Kalian semua keluar. Halo Mas Wijaya. Masih ingat sama aku? Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Susak. Saya menggantikan rekan saya yang biasanya ada di sini. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, karena saya sangat berprofesional dalam pekerjaan. Kamu Susan kan? Mas, ternyata kamu memang beneran lupa. Aku orang yang dari dulu tahu persis selera kamu. Dan aku adalah orang yang pertama ada di dalam hidup kamu. Kamu Anjani? Sebenarnya itu Bu Wiryo kemana sih? Perasaan tadi dia duduk di sana, kok sekarang tiba-tiba ngilang? Gak mungkin juga dia keluar, kan jalan pintu keluar lewat sini. Kalau bukan demi Saka, mana mau aku duduk gak jelas gini nunggu wanita itu. Buang-buang waktu dan bikin capek aja. Tapi aku harus tahu siapa si Bu Wiryo ini. Mbak?
Saya mau tanya Mbak. Mbak tadi lihat nggak ibu-ibu yang duduk di sebelah sana tuh Mbak? Datangnya dari sore tadi. Oh ibu itu, sekarang sedang ada di private room. Tadi duduk di sana karena sedang menunggu tamunya datang. Makasih ya. Permisi ya Bu. Aku senang. Akhirnya kamu mengenali aku, Mas. Ya, walaupun sempat beberapa hari yang lalu, kamu tidak mengenali aku. Anjani, apa mau kamu? Aku ingin memperjuangkan keadilan untuk anak kita. Apa tamunya Wijaya masih di dalam ya? Sayang, coba lihat. Sayang, ini anak kita. Baby kita, Mas. Dan itu detak jantungnya. Tuhan, ini beneran anak kita, sayang. Iya, sayang. Aku seneng banget dengernya. Sayang, kamu denger aku ya, kamu denger baik-baik. Mulai sekarang aku gak akan pernah lagi biarin kamu sendirian, ya. Apalagi kamu udah punya baby kita. Aku akan jagain kamu. Oh ya, dan sekarang aku akan buat perhitungan sama Coki. Aku akan pastiin kalau Coki akan dapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kamu tenang aja ya. Aku juga udah bilang sama Ariana. Dia bilang Ariana dan Saka udah laporin semua perbuatan Coki ke polisi. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja ke rumah ya. Sayang, aku gak tega ngeliatin kamu dan baby kita ini tinggal di sini, sayang. Ayo. Jangan dulu ya, Mas. Aku takut Mama nanti makin ngomel-ngomel di rumah. Aku gak mau bikin suasana rumah makin runyam. Aku gak mau bikin hubungan kamu sama Mama juga makin renggang. Aku gak mau. Jadi mungkin Mas Gavin coba yakinin Mama dulu sampai Mama percaya dan mau terima Riri balik lagi. Iya, sayang, aku ngerti banget. Nanti aku coba bicarakan ini sama Mama ya. Tapi sebelumnya kamu harus keluar dari tempat ini. Kamu nginep sebentar di hotel ya. Sementara aja. Sampai aku dapat persetujuan dari Mama. Aku nggak bisa ngeliatin kamu dan anak kita tinggal di tempat ini. Nggak ada yang bantuin kamu di sini, sayang. Mau ya? Halo Om Wijaya.
Mau apa kamu kesini? Hah? Pergi. Pergi saya bilang. Om yakin mau ngusir saya? Saya punya ini ya. Pokoknya kalian lakukan apa yang saya perintahkan. Ambil foto sebanyak-banyaknya. Ngerti? Baik, Oke. Pak. Mau kamu apa? Mau apa kamu? Saya cuma mau apa yang saya butuhkan saat ini, Om. Yaitu uang. Waduh, ngasih berapa ya? Gawat nih, kalau Niken sampai tahu. Mau berapa kamu? Hai guys. Sel, gimana kabar CCTV-nya gimana? Ya, Sel, gimana? Udah lapor polisi belum? Aman, aman, aman. Kalian nggak usah khawatir, Saka sama Ariana udah langsung ngurus Coki. Gue seneng banget dengernya. Ini kabar yang bahagia buat kita semua. Ya. Khususnya buat lo sih, Bon. Thank you banget ya udah nemuin CCTV itu. Gue nggak tahu lagi kalau nggak ada lo kayak gimana, karena Ariana pasti masih marah sama gue sampai sekarang. Iya, sama-sama. Gue seneng dengernya. Ternyata gue bisa berguna juga buat lo. Kok lo ngomongnya gitu sih? Ya lo berguna buat gue, buat Lina, buat Tommy, buat kita semua. Gue masuk ya. Sayang, maafin aku ya. Aku janji sama kamu mulai sekarang, aku akan ada selalu buat kamu. Aku gak akan ninggalin kamu, sayang. Mas, udah dong, berhenti minta maafnya. Mas Galvin pasti tahu masa lalu tuh nggak bisa dirubah. Yang penting sekarang kita fokus sama masa depan kita. Mas Galvin, Riri, sama baby kita. Ya. Iya, sayang. Gimana? Keren gak aku? Itu mobil siapa, Tom? Oh iya, ini aku nyewa mobil. Karena aku tahu kamu pasti bawa banyak barang, jadi nggak mungkin kan kita naik motor. Yaudah yuk, kita naik. Let's go. Tunggu gua. Ngapain lo di sini? Nggak baik biarin cowok sama cewek berduaan, apalagi sampai bermalaman. Makanya gue putusin untuk gue ngikutin kalian camping. Bilang aja lo pengen ikutan, ya kan? Enggak. Iya, asal jangan lu nyesel aja ntar, Bon. Jadi obat nyamuk di sana. Enggak. Bahkan gue bakal jadi malaikat yang selalu misahin lo sama Yuna untuk selalu berduaan. Untung bos kita itu Selin ya.
Dia baik banget ngasih kita liburan bareng bertiga kayak gini. Coba kalau bosnya bukan Selin, mana mungkin bisa. Coba aja kalau Selin juga ikut camping. Rasanya gue bakal betah lama nih cutinya. Kenapa lu cengar-cengir? Awas ya, kalau lo ada rencanain sesuatu, gue tinggal lo di sana biar lo jadi penghuni di sana. Tega banget. Udah. Kita berangkat yuk, ntar keburu siang loh. Yuk, kamu di depan ya. Bon, lu di belakang, Bon. Sayang, kamu kenapa? Aku tuh cuman kepikiran aja, Mas. Aku kepikiran nanti respon Mama gimana ya ketemu sama Riri. Nanti kalau misalnya Mama masih marah, masih nggak bisa terima Riri, gimana? Ya aku ngerti sih perasaan kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir sayang. Aku ngerti sih Mama orangnya keras. Tapi Mama kalau kita jelasin baik-baik pasti juga akan ngerti. Apalagi dia udah ngeliat kita sekarang ini saling support, saling sayang. Aku yakin Mama udah gak akan marah-marah lagi sayang. Lagi pula kan kita yang menjalani semuanya. Aku yakin Mama akan ngerti. Oh, jangan khawatir ya. Ternyata Wijaya emang sebodoh itu. Riri emang bener. Ternyata mertuanya itu emang mudah banget. Ya lumayan lah sekarang gue punya mesin ATM hidup yang baru. Dan gue bisa keruk sewaktu-waktu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa betul dengan Bapak Coki? Iya, saya Coki. Minum ya. Itu kayaknya mobil Galvin deh. Balik lagi ya? Sebentar ya. Loh, Vin, kok kamu balik lagi? Bukannya tadi kamu ke kantor? Iya, mau ke kantor tapi ada urusan lebih penting di sini. Wah, kebetulan banget. Rencananya Mama memang siang ini mau makan bareng sama Mia sama kamu. Mah, ada yang mau Galvin bicarakan sama Mama, penting banget. Mau ngomong apa kamu? Kayaknya mukanya serius banget nih. Hah? Kayaknya Mia, hah? Mama. Kalau begitu ikut kami untuk memberikan keterangan terkait kasus-kasus yang Bapak lakukan. Pak, tunggu sebentar Pak. Salah saya apa ya Pak? Tunggu, Bapak mungkin salah orang Pak, bukan saya. Sebaiknya Bapak jelaskan di kantor polisi saja. Bribtu Samsul, bawa dia. Baik Pak. Pak, tunggu Pak. Lepasin. Pak, salah gua apa Pak? Hei, berhenti! Berhenti! Masih punya muka ya kamu ya? Berani-beraninya kamu datang ke rumah saya?
Pergi kamu, pergi! Ma. Pergi! Ma, tenang dulu dong, Ma. Kasian kan, Riri masih capek. Dan kasian juga... Enggak! Itu bener-bener ya, Vin ya? Jadi laki-laki kok lemah kayak gini? Ingat ya, Vin, apa yang udah dilakukan dia sama kamu, sama keluarga ini? Dia itu penipu, pembohong. Harusnya kamu segera ceraikan dia. Ma! Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kamu datang ke rumah ini lagi. Karena saya sudah punya calon untuk Galvin. Mama dengerin Riri ya, Ma. Ini semuanya salah. Mama dengerin Riri bisa jelasin semuanya, Ma. Semua itu salah paham. Apalagi? Apalagi yang mau kamu jelasin, ha? Jangan coba-coba ya. Kamu ngerayu Galvin buat balik sama kamu. Bangun! 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 Lepas! Pak, lepasin saya, Pak! Jangan melawan! Semakin Anda melawan, semakin hukum Anda berat! Pak, saya nggak bersalah, Pak. Bapak salah orang, saya bukan orang jahat! Nanti jelasin kantor! Ikut! Ma, tolong, Ma. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, nggak perlu teriak-teriak, Ma. Nggak enak kan kalau ada yang denger seperti ini. Tante, maaf. Kayaknya aku harus pergi dulu deh, sampai situasinya semua tenang. Nanti kita ngobrol lagi ya, Tante. Mia, dulu. Mia, tunggu dulu, Mia. Loh, kok dia pergi sih? Kamu tuh bener-bener ya. Asal kamu tahu ya, itu Mia calonnya Galvin. Bisa-bisanya kamu itu bikin dia enak hati dan bikin dia pergi. Harusnya yang pergi itu kamu. Kamu itu nggak diharapkan lagi di sini. Tolong jangan marah-marah kayak gini, Ma. Aku nggak mau sampai Riri nanti stres, dan bayi ini juga ikutan stres, Ma. Biarin aja, bukan urusan kamu. Lagian anak yang dikandung dia ini bukan anak kamu. Enggak. Galvin sekarang percaya sama Riri, Ma. Anak ini anak Galvin, Ma. Vin, Mama tuh benar-benar kecewa ya sama kamu ya. Karena kamu begitu mudah maafin dia dan percaya sama dia. Mama nggak akan percaya sama dia sampai dia bisa membuktikan kalau anak yang dikandungnya dia itu anak kamu dengan cara tes DNA. Tapi kalau dia nggak mau tes DNA, jangan harap Mama bisa maafin dia dan terima dia di rumah ini. Sekarang juga pergi! Pergi kamu! Vin! Galvin! Mas, masih lama nggak sih? Ya, sayang. Siapa? Dari kantor polisi, Mas. Loudspeaker aja, sayang. Iya, halo Pak. Selamat pagi, Bu. Kami dari kepolisian. Selamat pagi Pak.
Jadi gimana perkembangan kasus yang saya laporkan, Pak? Kabar baik Ibu, kami sudah menangkap saudara Coki dan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sebelum sidangan Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Saya berharap pihak dari kepolisian terus update informasi terbaru terkait kasus ini. Saya dan suami saya juga bersedia memberikan kesaksian jika dibutuhkan. Ya, makasih banyak Pak. Sama-sama Ibu, selamat pagi Ibu. Berarti nggak ada lagi yang ganggu kamu? Gak akan ada lagi yang mau ngerusak hubungan kita. Amin sayang. Kalau nungguin lo nih ya, makan siang kita bisa jadi makan malam, tau nggak? Sombong banget. Gue bukannya sombong, tapi gue multi talent. Gak percaya? Sini gue buktiin. Ya udah nih nah. Kebetulan gue mau bantuin baby angel gue dulu. Oh, gue paham nih. Ini akal-akalan lo nih kan, biar lo ada celah untuk berduaan sama Yuna. Itu kayak dari tadi Pak. Wah, cumi lo. Sial banget sih gue. Giliran ada yang udah narik ulur perasaan gue, orangnya malah gak ikut. Coba kalau ikut, tambah semangat gue. Kenapa lu nggak lihat? Nggak pernah ngeliat orang pacaran ya? Udah. Mana gitar aku ya? Oh itu. Ayo. Sana aja. Situ. Bagus nih, kita nikmatin pemandangannya. Ntar ya Bon ya. Semangat Bon, masaknya Bon. Alamat ditinggal lagi nih gue. Sayang, kamu jangan ambil hati omongan mama ya. Kita akan coba lagi pelan-pelan ngomong sama mama. Mudah-mudahan mama berubah pikiran. Udah, kamu jangan pikirin nanti kamu stres. Nah mas, tapi yang ada di pikiran Riri sekarang ini ya cuman tes DNA yang bisa bikin mama yakin kalau aku ini beneran hamil anak kamu. Udah itu aja. Enggak sayang, enggak. Ini berbahaya untuk baby kita. Nanti kalau mama udah percaya dengan hasilnya, malah baby kita yang gak selamat. Kamu gak mau kan? Tapi mas, nggak ada cara lain, cuman itu aja jalan keluarnya. Sayang, gimana kalau kita pindah rumah aja? Enggak, aku nggak setuju. Pindah rumah tuh cuma nambah masalah baru, masalah ini belum selesai, masalah yang ini juga makin panjang, aku nggak setuju. Aku nggak mau hubungan kamu sama mama sama papa jadi makin nggak enak, rumah juga makin panas. Aku nggak mau mas. Oke. Kita akan hadapin semuanya sama-sama ya. Hai Jeng. Hai. Maaf ya, sudah lama menunggu. Oh enggak kok Jeng. Ayo Jeng, duduk. Maaf ya Jeng. Aku jadi ngajak Jeng makan siang mendadak kayak gini. Nggak apa-apa Jeng, kebetulan saya juga lagi mau makan siang. Kenapa Jeng? Ada masalah? Kok aura-auranya kayaknya kusut gitu? Bukan sih Jeng. Masalahnya itu anak aku sama menantu aku Jeng. Tadi pagi menantu aku tuh datang ke rumah. Nah
Setelah sebelumnya dia kasih kabar yang mengejutkan kalau dia tuh pernah hamil anak dari laki-laki lain. Cuma yang bikin saya aneh tuh anak aku tuh begitu mudah luluh. Dan dia bilang kalau anak yang dikandung sama menantu aku yang sekarang ini itu anaknya dia. Mana gak ada buktinya. Jadi saya jadi bingung kan, Jeng? Hai, Rin. Hai, Sal. Dari tadi lu di sini? Enggak. Baru banget gua masuk. Yang lain mana? Kok nggak kelihatan? Tommy, Bona, sama Yuna tuh lagi camping. Oh ya? Kok mendadak banget? Ya, sengaja gue bolehin sih, Rin. Soalnya kan mereka udah capek banget kerja buat cafe ini. Gue kasih reward mereka. Lu datang ke sini mau makan atau ada sesuatu yang mau lo kasih tau ke gue? Enggak. Gue mau kasih tahu lo. Coki akhirnya ketangkap polisi. Lega banget gue dengernya. Bagus deh, Rin. Karena dia tuh cuma jadi benalu dan tukang cari masalah hidupnya. Iya. Ya, dengan jadi tangkap polisi sekarang hidup kita jadi aman. Semoga ya. Semoga. Hei, mau kemana? Sini. Nih, saya ada pizza buat kalian. Jangan lupa nanti dibagi-bagiin juga buat teman-teman di dalam ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Kok Saka kayak lagi bagus banget ya moodnya? Ada apa ya? Banyak banget Pak order pizzanya. Mau ngerayain apa Pak? Ya, merayakan hal yang baik-baik aja sih. Cie, maksud Bapak merayakan hal baik sama Bu Ariana kan? Saya masuk ya. Maaf ya, Jeng. Aku jadi banyak curhat nih. Curhat masalah suami lah, anak lah. Padahal kita kan belum lama kenalnya. Tidak apa-apa aja. Kita kan harus saling support satu sama lain. Terkadang kalau kita ada masalah, kita bisa curhat dengan seseorang. Itu bisa melepaskan sedikit beban. Iya benar, Jeng. Jeng, kayaknya jadi Jeng ini hidupnya enak banget deh. Kayak gak ada masalah gitu. Setiap manusia itu pasti punya masalah. Termasuk saya juga. Saya pernah punya masa lalu yang sangat buruk. Saya pernah dikecewakan dan ditinggalkan oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu saya sekarang datang ke Indonesia. Karena saya ingin balas dendam dengan dia. Oh gitu ya, Jeng. Kamu kenapa sih, Sarah? Kamu kelihatannya happy banget. Kelihatan ya? Aku tuh happy karena Coki sekarang udah ditangkap polisi. Coki ditangkap. Oh ya? Iya bagus sih. Itu artinya nggak akan ada yang bikin ulah lagi kan?
Tapi sekarang siapa dong yang punya potensi besar buat misahin Ariana dari Saka? Kehadiran Coki sebenarnya sangat menguntungkan buat aku. Apalagi setelah Selin ada di pihak Ariana. Dan sekarang kayaknya aku harus usaha lebih keras lagi nih. Begini Pak, saya mau menanyakan terkait soal saudara Coki yang baru aja ditahan, tapi sekarang udah keluar lagi ya. Itu kenapa ya Pak? Padahal buktinya itu udah sangat kuat. Dia mengganggu rumah tangga saya dan dia berniat untuk mencelakai seseorang. Saya datang ke sini karena saya mau bilang terima kasih ke Om. Karena Om udah menjamin saya dan akhirnya saya keluar dari penjara. Gini nih, kalau Mubus nggak ada, berasa jadi kacang gue. Lagian tuh 2 orang mesra amat sih, bikin gue kesel aja. Jadi ini daftar karyawan terbaik. Iya Bu. Tapi menurut saya, kamu belum cocok disebut sebagai karyawan terbaik. Karena kerjaan kamu cuma bisa mesra-mesraan aja. Pak Saka sama Dita hilang di hutan, Bu. Pokoknya aku harus temui Anja untuk menanyakan kebenaran soal anak yang ia kandung waktu itu. Kamu tau gak Sirin? Aku baru sehari aja gak sama kamu terkangen banget. Aku juga udah kangen sama kamu, Mas.